Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat koordinasi pagi. Nah, kita berkumpul untuk membahas isu strategis, yakni bagaimana membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita memiliki target yang tertuang dalam akta kita, yaitu program 3 juta rumah, dengan pembagian masing-masing 1 juta rumah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Kita tahu, kondisi saat ini tidaklah mudah. Publik sedang resah akibat isu tunjangan DPR yang dianggap mewah, sementara kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perumahan, masih banyak yang belum terpenuhi. Selaku Kementerian PKP, kami siap menjadi garda terdepan, tapi tentu kami membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan paparan awal dari Kementerian PKP. Izin, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi kita pada hari ini. Mungkin sebelum saya memaparkan, izinkan saya memberikan sedikit gambaran terkait obstacle atau challenge yang sedang dialami oleh Kementerian PKP dalam mencapai target 3 juta rumah. Nah, secara umum, potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta ketimpangan kualitas lingkungan pemukiman, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di sisi lain, masih lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan lahan, dan infrastruktur dasar, serta rendahnya daya beli masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam percepatan penyediaan perumahan. Selain itu, ketidaksesuaian implementasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta terbatasnya pembiayaan dan perlindungan konsumen, turut memperkuat urgensi penataan sistem penyelenggaraan perumahan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Saat ini, kita semua menghadapi tantangan yang cukup berat, Bapak Ibu. Berdasarkan data terbaru, backlog perumahan masih lebih dari 12 juta unit. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 3 juta rumah hingga tahun 2029, termasuk hunian subsidi dan non-subsidi. Namun, terdapat berbagai hambatan yang terjadi di lapangan, mulai dari aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, keterlibatan swasta, serta regulasi perizinan yang cenderung lambat. Untuk itu, dukungan lintas sektor menjadi kunci penting keberhasilan program 3 juta rumah. Baik, terima kasih atas statementnya, Mas Alfian dan Mas Aji. Kami memahami tantangan PKP. Memang ruang fiskal terbatas, apalagi pasca kontroversi tunjangan DPR yang membuat publik kritis pada alokasi anggaran. Oleh karena itu, dari sisi pembiayaan negara, Kemenq akan memperkuat alokasi untuk subsidi KPR, baik melalui subsidi selisih bunga atau SSB, subsidi bantuan uang muka atau SBUM, dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera. Nah, kami juga tengah menyusun kebijakan insentif pajak bagi para developer yang berfokus pada rumah subsidi. Tujuannya jelas, untuk menekan harga jual agar tetap terjangkau, namun developer tetap mendapatkan keuntungan. Izin Bapak Ibu sekalian, saat ini kami dari Kementerian ATR BPN sedang menghadapi masalah penyediaan tanah. Memang menjadi salah satu hal yang paling krusial ya, karena banyak sekali tantangan yang saat ini kita hadapi terkait penyediaan tanah, kemudian mulai dari harga lahan yang tinggi, sertifikasi yang lambat, hingga banyak alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kementerian ATR mendukung penuh melalui percepatan legalitas lahan. Saat ini kami sedang mengusahakan untuk menyisir lahan-lahan terbengkalai milik negara dan daerah, kemudian menyediakan peta RDTR untuk memudahkan penentuan lokasi proyek, kemudian menyederhanakan proses sertifikasi tanah, terutama untuk perumahan rakyat. Jadi kami mohon Kementerian PKP dan pengembang bisa terus berkoordinasi dengan kantor wilayah ATR BPN di daerah. Terima kasih. Izin Bapak atau Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kementerian PKP yang sebelumnya sudah memaparkan mengenai materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini.
Perkenalkan, saya Azana sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, izin untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan wewenang kami. Sebelumnya, kami setuju dengan teman-teman yang sudah mengemukakan pendapatnya sebelumnya, ada dari Kementerian Keuangan dan tadi ada juga dari Kementerian ATR BPN. Kami selaku pemerintah daerah siap mengambil peran strategis untuk mendukung penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Pertama, kami akan mengupayakan alokasi lahan milik Pemda yang sesuai dengan tata ruang dan mendorong percepatan legalitas aset yang bisa dimanfaatkan untuk penyediaan perumahan. Kedua, kami akan mempermudah proses perizinan bagi pengembang, terutama untuk rumah subsidi, termasuk potensi adanya insentif daerah. Ketiga, Pemda juga akan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi di kawasan perumahan. Selanjutnya, kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan pihak swasta maupun BUMD melalui berbagai skema pembiayaan yang akan kami kaji lebih dalam nantinya. Terakhir, kami juga akan terus memperbarui data kebutuhan perumahan dan kelompok penerima manfaat agar program ini tepat guna dan tepat sasaran. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, saya Fatma, perwakilan dari BP Tapera. BP Tapera sendiri akan fokus pada penyaluran dana pembiayaan rumah bagi peserta Tapera. Saat ini kami ada beberapa target, yakni menyalurkan lebih dari 250.000 unit rumah per tahun melalui skema KPR Tapera. Lalu memperluas peserta dari ASN ke pekerja BUMN dan swasta, termasuk pekerja informal. Lalu yang terakhir adalah memperkuat integrasi sistem digital agar proses KPR jadi lebih cepat dan transparan. Nah, kami siap menjadi jembatan antara masyarakat, bank, dan developer atau pengembang. Demikian dari BP Tapera, silakan dilanjut. Terima kasih. Saya Alif Naufal dari perwakilan developer perumahan. Kami sebagai perwakilan dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, atau yang bisa disebut HIMPERA, siap melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan sesuai dengan target. Akan tetapi, kami juga membutuhkan dukungan dari instansi Bapak Ibu sekalian berupa kepastian hukum dan perizinan cepat, dukungan infrastruktur dasar dari pemerintah, serta kepastian pembeli lewat skema subsidi atau tapera. Jika semua pihak saling mendukung, saya yakin atau kami yakin bisa segera memenuhi target pembangunan yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, saya mewakili sisi perbankan. Dari sisi kami siap mendukung dalam aspek pembiayaan kepemilikan rumah melalui berbagai skema, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kami akan terus memperluas akses KPR subsidi, menyederhanakan proses, dan meningkatkan edukasi keuangan bagi calon debitur. Kami juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pengembang untuk skema pembiayaan inovatif seperti KPR yang berorientasi sewa beli atau kredit konstruksi untuk rumah subsidi. Selain itu, kami akan mendukung digitalisasi proses KPR agar lebih cepat, transparan, dan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani maksimal. Bagi kami, perumahan bukan hanya komoditas, tapi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, izin Bapak dan Ibu sekalian, saya Alfitra dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Izin menanggapi terkait dengan program dari Kementerian PKP sebagai LSM yang fokus pada isu perumahan dan keadilan sosial. Kami melihat bahwa akses terhadap rumah layak itu adalah hak dasar warga dan bagian dari ketahanan nasional. Peran kami adalah menjembatani suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar kebijakan dari program perumahan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Kami juga terlibat dalam edukasi hak atas hunian, pendampingan komunitas informal, serta mendorong partisipasi warga dalam perencanaan kawasan tempat tinggal mereka. Kemudian sehubungan dengan adanya program 3 juta rumah ini, LSM siap bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk memastikan bahwa penyediaan rumah tidak hanya terjangkau, tapi juga sesuai dengan
kebutuhan inklusif, tepat sasaran, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas semua masukan dari kementerian dan stakeholder. Sekarang kita masuk ke diskusi teknis. Apakah ada tantangan dalam pencairan pembiayaan maupun pembangunan rumah subsidi? Mohon izin menjawab, Ibu Moderator. Tantangan kami di Kementerian Keuangan salah satunya adalah akurasi data penerima subsidi, karena kami perlu memastikan tidak ada data ganda atau peserta yang belum terverifikasi pendapatannya. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari BP Tapera dan Kementerian PKP dalam proses validasi data tersebut. Mungkin dari kami itu. Kami dari BP Tapera sebenarnya mendukung penuh upaya ini ya. Tahun ini kami akan mengintegrasikan data peserta dengan sistem di Dukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan agar proses validasinya lebih cepat dan akurat. Ini juga akan memperkuat penyaluran subsidi yang insya Allah tepat sasaran. Izin menambahkan, Bu Moderator, kami dari sisi pengembang menghadapi kendala dalam proses izin lokasi dan BBG yang masih cukup memakan waktu, khususnya di beberapa daerah. Kami memohon dukungan dari Kementerian ATR BPN dan juga pemerintah daerah untuk mempercepat proses ini agar proyek tidak tertunda. Terima kasih. Baik, izin kami dari Kementerian ATR BPN. Saat ini kami tengah mendorong digitalisasi perizinan pertanahan dan tata ruang agar prosesnya lebih cepat dan transparan. Sehingga tahun depan kami menargetkan seluruh permohonan sudah dapat diproses secara elektronik melalui sistem layanan terpadu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami dari pemerintah daerah turut mendukung percepatan program ini dengan cara yang pertama, dalam hal perizinan kami sudah mulai menerapkan sistem online single submission atau OSS dan terus mendorong percepatan penerbitan PBG terutama untuk proyek rumah subsidi dan MBR. Yang kedua, kami siap bersinergi dengan Kementerian ATR BPN dalam implementasi layanan digital perizinan di tingkat daerah. Yang ketiga, terkait penyediaan lahan, kami sedang mempercepat review RT/RW dan menyiapkan lahan milik daerah yang sesuai untuk keperluan pembangunan perumahan ini. Kami juga sangat membutuhkan koordinasi teknis lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, serta memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dari diskusi ini, kita bisa belajar bahwa penyediaan rumah layak dan terjangkau adalah bagian penting dari ketahanan nasional. Rumah bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi juga membentuk stabilitas nasional, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun nilai bela negara tercermin dalam kerjasama ini, yakni yang pertama, cinta tanah air, yakni memastikan rakyat tinggal di rumah yang layak. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu tercermin dari kolaborasi lintas sektor. Kemudian, rela berkorban, yaitu pemerintah memberi subsidi, masyarakat berkontribusi. Lalu yang terakhir tentang tanggung jawab. Jadi bagaimana semua pihak mengawal transparansi dan keberlanjutan. Mari kita melanjutkan kolaborasi ini untuk menjamin kemudahan kepemilikan rumah bagi rakyat demi Indonesia Emas 2045. Terima kasih semua.